Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat jamaah kajian Allah Yakin Center Sidoarjo, Kitab Riyadhus Shalihin rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan kita harus berjuang melawan kemauan yang kalau tidak kita kendalikan ya tidak terkendali, kalau tidak kita pimpin ya tidak terpimpin, ya nyasar. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah bahwasanya surga dan neraka itu Bapak sekalian hari ini sudah ada. Karena ada beberapa paham yang bukan ahli sunnah itu menyatakan bahwa surga neraka itu belum diciptakan sebelum kiamat terjadi. Kiamat terjadi baru surga neraka itu Allah ciptakan. Logikanya, orang itu pakai logika juga. Logikanya, kalau sekarang surga neraka itu sudah ada, maka nanti kalau terjadi kiamat, maka dia ikut hancur. Jadilah tidak ada, maka tidak masuk akal kalau surga neraka sekarang itu sudah ada. Ini pandangan yang sesat, tidak bisa. Bagaimana Allah SWT menerangkan bahwa Nabiullah Idris alaihissalam sudah pernah diajak masuk ke surga, kemudian keluar, diperlihatkan neraka, diajak keluar, dimasukkan ke surga, diajak keluar. Gitu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita mengimani Al-Quran, kita mengimani tuntunan Allah SWT, kalau dinyatakan surga neraka hari ini belum ada. Surga dan neraka sudah ada. Lalu Nabiullah Idris alaihissalam keluar dari surga, kemudian minta dikembalikan, ngambil terompahnya, tertinggal di dalam surga. Setelah masuk surga, Nabiullah Idris alaihissalam tidak mau lagi dikeluarkan dari surga. Konon alasannya, ya Allah, bukankah aku telah Engkau tunjukkan telah mencicipi neraka dan aku telah mencicipi surga, maka aku sudah tidak mau keluar dari surga. Sampai hari ini ada tiga manusia yang belum dimatikan oleh Allah sampai hari ini. Di antaranya Nabi Idris alaihissalam masih Allah simpan seperti itu karena tidak mau keluar dari surga. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang diangkat diselamatkan dari upaya pembunuhan kaumnya Bani Israel waktu itu, dan Nabiullah Khidir alaihissalam sampai hari ini masih hidup. Dan konon Nabi Khidir ini malang-malang di muka bumi, tidak diangkat ke langit, tidak disemayangkan di surga seperti halnya Nabi Idris dan Nabi Isa alaihissalam, tetapi dibiarkan oleh Allah melanglang di muka bumi untuk memberikan ujian-ujian kepada segenap manusia. Konon seperti itu. Nah, maka sering ada orang yang aneh, kadang ada orang seperti pengemis yang jangan-jangan itu Nabi Khidir, kan gitu, jangan-jangan itu Nabi Khidir. Dan itu memang tiga orang yang belum dimatikan yang akan menjadi Al-Masih, itu yang akan nanti akan yang sampai hari ini belum meninggal, itu adalah 3 orang. Kalau Al-Mahdi itu bukan, Al-Mahdi itu adalah orang yang lahir kemudian, yang nanti akan datang di hari akhir, akan membunuh Dajjal, itu Al-Masih. Tidak. Kalau Nabi Isa alaihissalam, Nabiullah Khidir alaihissalam, dan Nabi Idris alaihissalam ini memang orang yang sudah hidup mulai zaman dulu, kemudian sampai kiamat
tidak dimatikan, nanti akan terus hidup. Mungkin meninggalnya pas hari kiamat, Allah a'lam bishawab. Itu bagus sekalian. Jadi bahwasanya surga dan neraka masih ada. Bukti lain ketika Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat, terdengar dentuman besar yang tidak terkirakan. Kira-kira kalau kekinian mungkin bom Bali gitu ya, suaranya menggelegar besar sekali. Tahukah kalian suara apa wahai para sahabat? Allah dan Rasulnya beritahu ya Rasulullah. Ketahuilah itu adalah suara batu yang dilemparkan ke neraka 70 tahun yang lalu, dan saat ini barusan saja nyampe ke dasar neraka. Jadi surga itu dalamnya, kalau batu besar dilemparkan dari permukaan neraka nyampe ke dasar neraka itu selama 70 tahun. Dan ketika itu nyampe salah satu batu itu nyampe ke dasar neraka, itu dentumannya luar biasa, bunyinya besar sekali, mengerikan sekali. Maka itu informasi dari Rasulullah SAW, dan itulah yang memperkuat keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya, pemahaman Ahlus Sunnah bahwasanya surga dan neraka hari ini sudah ada. Dan beberapa keterangan lain bahwasanya alam barzah itu, alam kubur itu sudah terkoneksi dengan apa? Dengan tempat kembali setiap orang yang ada di alam barzah. Apakah syarrul bariyah, tempat kembali nanti, tempat kembali akhir yang buruk yakni neraka, atau khairul bariyah. Dan suasana alam barzah itu akan nyambung dengan suasana akhir kelak. Kalau orangnya amalnya bagus, maka di alam barzah ini mendapatkan nikmat yang enak, suasananya enak, seperti ruangan ber-AC, seperti nyaman saja, karena itu terkoneksi dengan lubang-lubang neraka, dengan lubang-lubang surga. Sebaliknya, orang yang amalnya buruk di alam barzah nanti bukan disiksa, tetapi sudah mendapatkan aroma, sudah mendapatkan suasana, sudah mendapatkan rasa neraka, karena tersambung dengan lubang-lubang neraka. Ini surga neraka hari ini sudah ada. Juga dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mu'iddat lil muttaqin. Ya, ada neraka, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Ini fi'il madi. Fi'il madi itu kata-kata yang telah lalu, mu'iddat, telah disediakan berarti barangnya sudah ada, telah disediakan lil muttaqin, kepada bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi beberapa pendekatan, beberapa dalil yang menguatkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sampai hari ini. Demikian Bapak sekalian, hadis 101 kita urai demikian. Maka kita sejatinya paham bahwa sesuatu yang enak-enak jangan lantas kemudian begitu saja kita ambil, karena bisa jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang enak itu jangan-jangan merupakan bagian dari selimutnya neraka, dan apabila kita mengerjakan kita akan terjebur ke dalamnya. Juga sesuatu yang tidak enak jangan langsung ditolak. Kita ilmui dulu ini hakikatnya apa. Kalau ini memang hakikatnya adalah selimut surga, maka meskipun tidak enak kita kerjakan, karena kalau kita kerjakan niscaya kita akan masuk ke dalam surga kelak. Amin Allahumma amin. Ada sesuatu belum tadi nanti closing? Ada Pak? Ini mumpung masih baru, bahwa Kementerian Agama dan Kementerian Sosial akan mendirikan sekolah rakyat untuk keluarga miskin dalam rangka mengendalikan bangsa kita yang terpuruk buta huruf Al-Quran. Ini cocok dengan Ustadz Hari ngelola ini. Jadi itu biaya ditanggung oleh pemerintah.
kita menampung saja gitu. Bahkan bantuan itu akan diturunkan nanti ke masing-masing daerah. Dan bagaimana satu desa itu ada satu majelis taklim sebagai induknya nanti. Oleh karena ini sekolah rakyat, jadi itu tingkatannya sekolah dasar. Ada yang usul, saya baca di majalah Mimbar Kemenak itu, ada yang usul kalau gitu cukup di pesantren gitu, tinggal mengembangkan. Ada yang usul lagi, ini gagasan baru, dibangun baru, itu dari DPR Komisi 13. Jadi info ini mungkin bisa diikuti oleh Ustadz Hari, kita bisa menambah lagi di sini dalam suasana yang baru. Terima kasih. Baik. Monggo, ada lagi? Iya, Pak Haji, salam. Terima kasih. Tadi kalau tidak salah dengar dalam pendengaran saya juga berkurang. Jadi Siapa? ini tinggal berapa persen? Api. Alhamdulillah masih bisa. Jadi berapa itu diikuti, dinaungi dengan keindahan, kenikmatan dan kesenangan barangkali itu, sehingga orang gampang tertarik. Padahal itu mahal. Tapi banyak orang yang sebaliknya surga itu kok dinaungi diliputi dengan hal yang kurang enak, tidak baik atau kurang menyenangkan atau memberatkan, sehingga orang tidak berkumpul sekali sebagaimana kalau yang ketinggalan kesenangan dan sebagainya. Nah, saya pernah baca buku, terus terang aja tadi yang terakhir itu Tasawuf Modern dari Abu Sistofa itu. Ternyata surga tidak lagi indah ini judulnya. Apakah itu dalam rangka untuk menarik atau malah sebaliknya? Sebab gambaran surga itu kan sudah diterangkan, banyak kita dengar gitu. Di bawah ada sungai-sungai yang mengalir, kemudian buah-buah, permadani, bidadari, ya pemuda yang tidak pernah tua, termasuk kayak ini belum banyak menarik kalau dibandingkan dengan yang keindahan kesenangan yang tadi itu neraka. Nah, apakah semua keindahan kesenangan yang saat ini ada orang yang mencari itu akan mengarah ke neraka? Iya. Koneksi ke neraka. Iya. Banyak sekarang bolong-bolong mencoba keindahan semua. Mohon penjelasannya. Tadi Pak Dedi menginformasikan ada program sekolah rakyat, yaitu kita sebagai dikaitkan dengan Al-Firas sebagai masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan baik dalam hal pendidikan formal maupun Al-Quran, ya kita selama ini berupaya dengan swadaya, yaitu berupaya dengan swadaya. Adapun nanti kalau ada program pemerintah yang bisa connect, bisa ini, kalau memang visinya sama ya visinya sama dengan kita, dalam arti kita ingin mencerdaskan dengan misi yang sama, ya kalau visinya insya Allah sama, tapi kalau misinya nanti bisa dikonekkan ya kita welcome. Apa itu satu berkah ya, mudah-mudahan nyambung saja. Tapi selama ini kita belum pernah mengakses atau terakses oleh program-program yang seperti itu, yang sifatnya pendanaan. Maka sampai hari ini Al-Firas itu swadaya murni dari yayasan, yang yayasan itu adalah masyarakat secara luas, jadi tidak ada dari struktur pemerintahan, kecuali lembaga-lembaga yang sudah formal tapi secara administrasi kenegaraan yang sudah ada BOP dan lain sebagainya, BOS dan seterusnya. Itu sebatas itu Pak Dedi. Kalau ada nanti sekolah rakyat yang koneksinya dengan Al-Quran dan sebagainya, kalau matching dengan kita dan kita memang terakses ya alhamdulillah. Jadi selama ini kita belum. Kemudian
Apakah semua keindahan di dunia, tadi Agus Mustafa saya juga pernah baca, surga atau neraka itu ya di sini-sini saja. Nah, kita perlu itu menimbulkan kontroversial. Buku-buku Agus Mustafa itu tasawuf modern itu banyak kalangan juga yang kontra terhadap pemikiran itu. Karena apa? Surga neraka itu sifatnya gaib, sifatnya gaib. Adapun letaknya di mana Allah Taala bisawab, itu tidak ada yang tahu. Apakah ada orang kemudian menganalisa, oh surga itu di daerah-daerah sini, nanti di daerah di sini-sini saja misalnya? Ya Allah alam. Kita tidak bisa membenarkan dan juga tidak bisa menyalahkan, karena pada dasarnya surga dan neraka itu Allah belum tahu. Adapun bahwa surga diliputi oleh sesuatu yang memberatkan, kemudian apakah semua yang memberatkan itu selalu dinisbatkan ke surga? Terus kalau neraka diliputi, dihijabi sesuatu yang indah, yang menyenangkan, kemudian pertanyaannya apakah semua yang menyenangkan, yang indah itu selalu terkoneksi, terafiliasi dengan selimut-selimut neraka, sehingga kalau kita melakukan akan pasti nanti akan masuk neraka? Tidak, pastinya tidak. Maka kita harus mengilmi keindahan itu apakah, makanya kita harus deteksi tadi, kita harus deteksi kebenaran atau keindahan atau kebaikan ini yang sejati seperti apa. Kalau indahnya makan soto itu ya tidak melanggar sesuatu yang haram, enak ya kita makan, asal tidak sampai kenyangan dan akhirnya batasannya seperti itu. Berhubungan dengan wanita, berhubungan badan dengan wanita laki-laki itu enak. Apakah semua yang enak yang seperti itu masuk neraka? Tidak. Ada trapsilonnya, ada syariatnya, yaitu dengan menikah. Jadi semua tadi maka batasannya adalah pensyariatan, adalah batasannya adalah akal dan pensyariatan. Maka nafsu yang tidak terbimbing akan cenderung pada syahwat. Syahwat itu adalah sesuatu yang mengajak kepada manusia cenderung untuk melaksanakan atau mengambil kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya asu, sifatnya buruk. Maka kenikmatan itu ada yang buruk dan ada yang tidak buruk. Kesulitan atau keberatan-keberatan hidup juga ada yang buruk, ada yang baik dan begitu saja. Jadi kembali kepada bimbingan wahyu. Kalau baik, yang baik seperti apa baik versi diri sendiri orang banyak atau versi yang sejati yang kita ambil. Jadi memang betul-betul tidak semua yang enak nanti akan berakibat surga atau neraka. Tidak semua yang susah itu berakibat ke neraka, ke surga. Tidak, pasti tidak. Nanti dia cukup jelas tuh terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 101 terkait dengan mujahadah. Pada perjuangan kita yang sekarang lagi kita hidup, kita pernah pengalaman waktu kita kecil, kemudian berangkat, bagaimana kita dewasa, kerja, berumah tangga, sampai sekarang sudah pada 70 tahun ya Pak. Nah, terkait dengan itu, surga itu memang menurut saya sampaikan surga Allah Azim, apa yang disampaikan Allah benar, dilanjutkan Rasulullah saya begitu. Surga neraka itu adalah berakhir, tidak tahu. Kemudian dari situ kita pada posisi bagaimana bermujahadah sampai saat ini untuk bisa mendesain terutama ke surga yang nanti hak kita mati pasti itu. Nah, kegaiban dan sebagainya ada hari kiamat dan itulah tempatnya surga dan neraka. Nah, di situ kita pada posisi yang saat hari ini itu ada pencerahan kaitannya dengan hadis itu. Kalau kita pelajari bagaimana selimut surga dan selimut neraka dan pilihan-pilihan kita, tapi istiqomah kita dalam memilih selimut yang akan menuju ke
surga walaupun berat kita jalani, tapi pada posisi perjalanan hidup kita butuh sehat, kita butuh energi, kita butuh kolaborasi. Kalau ini semuanya dibungkus dengan kondisi-kondisi positif, insya Allah. Nah, kemudian pertanyaan saya kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Hadi itu, terutama kebijakan yang di atas. Ada haji nih. Kalau analisis saya, haji itu yang memang diperuntukkan untuk rakyat Indonesia yang Islam kepingin itu sampai waitlist panjang. Kemudian ada kebijakan, ada haji plus, ada kuota, ada haji apalagi yang harganya mahal-mahal. Bahkan yang mahal itu terselubung banyak yang penipuan. Sudah bayar banyak nggak jadi berangkat, sudah bayar banyak jadi berangkat. Ini terjadi kayak gitu. Nah, yang di atas itu kalau menurut saya yang diperebutkan kepingin orang Islam menyempurnakan, ya ditoto yang sifatnya baik, khususnya yang ada kesempatan sesuai dengan waiting listnya, kemudian terutama yang sudah tua. Namun kalau ada kaitannya dengan duitnya nanti yang bayar ini dikemanakan? Dihiring di DPR, dipersalahkan, orangnya nggak dipenjara dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan kayak gini ya perlu untuk mendapatkan pencerahan, sehingga kita paling tidak ya harus sabar, kita punya wakil, nanti di sana bagaimana ngambil kebijakan itu yang benar. Kalau memang haji yang plus-plus ini kembali pada rakyat kita, ya Pak boleh buat, karena kebijakan mungkin ada 10% ya dinikmati orang-orang yang punya duit, 10% ada yang sudah tua-tua perlu dibantu. Tapi kita yang sudah ngantri mendaftarkan, itulah hak semuanya. Sehingga kalau ini kita jabarkan, kita bisa melihat, oh iya, orang kaya biarlah kesempatan, tapi hanya 10%, 90% masih apa. Oh yang tua-tua biar kesempatan. Itu yang pertama kaitannya dengan itu. Kemudian yang berikutnya, pemimpin yang ngeyel terus, sudah menikmati dari wali kota ke gubernur ke pemerintah. Begitu dikondisikan kayak gini, wallahu alam, carut marutnya kita sendiri sebagai warga negara itu kayaknya juga, aduh ya Allah, mudah-mudahan segera diselesaikan warga Indonesia ini menjadi batu 2020. Nah, dua hal ini mohon di stressing, tapi yang penting buat kita dari kajian ini luar biasa, kita bisa menikmati. Seusia saya ini sudah, ya Allah, kalau sudah disebut Al-Quran, disebut pengajian, disebut sholat rasanya. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, butuhnya ada apa? Di rumah ada kulkas dibuka, di sana kepengen nemu Pak Nur Salam gimana dan sebagainya, dan semuanya ini adalah terus berkembang. Oleh sebab itu sekali lagi tiap hari Sabtu ada kajian, khususnya yang sudah tua seperti saya, mudah-mudahan diberi dari Allah terus bisa. Yang mudah-mudahan bersemangat terus dalam mencari ilmu, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Dengan datangnya hari Sabtu, khususnya Pak Dedi, mudah-mudahan bisa bersama-sama sejak awal. Informasi Pak Dedi kaitannya sekolah rakyat luar biasa. Lebih Pak Nur Salam, konek. Yang lain-lain insya Allah akan mengembangkan, khususnya kita yang sudah tua ini. Ya Allah bisa. Ahlinya pendidikan dua nih. Oleh sebab itu sekali lagi, berapa untuk Pak Hari, teruskan perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di atas bagus. Kita melihat permukaan sedemikian telanjang memang, tetapi di dalam Islam kita telah terdidik oleh wahyu, oleh sabda-sabda Nabi bahwasanya kalau lihat permukaan, kalau kita mampu dengan tangan dan kekuasaan, ya kita harus ubah. Kalau kita tidak punya kekuasaan, ya kita dengan lisan. Dengan memberikan saran, memberikan masukan, memberikan nasihat. Kalau kita tidak punya akses itu, cukuplah kita mengingkari dalam hati.
bahwa hal-hal yang demikian sungguh sangat tidak kita setujui dan tidak ada terbersih sedikit pun untuk kita niru. Amin. Mudah-mudahan hal yang demikian tidak berlaku atau tidak tertimpa pada diri kita. Kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita miliki, tidak merekayasa keadaan untuk mengadi-ngadi itu. Seperti yang kita lihat di panggung atas sana, seperti itu cukup kita ingkari dan itu selama-lama iman. Nah, kalau mengingkari saja selama-lama iman, Bapak sekalian, pertanyaannya bagaimana kalau tidak mengingkari hati kita? Kita malah pro dengan yang seperti itu. Jadi maka dalam rangka kita untuk selamat di hadapan Allah, maka kita wajib mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu. Kita tidak menyokong, kita tidak memberikan opini yang positif, kita tidak setuju hati kita. Harus kita lakukan itu, ketidaksetujuan hati kita. Nah, mudah-mudahan kita selamat dari itu semua, yang kemudian Allah mengakui kita sebagai hamba-hamba yang bersabar dan bermujahadah bersungguh-sungguh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.